Pemirsa, 1 tahun Rusia-Ukraina terlibat perang dan belum menunjukkan adanya tanda-tanda perang akan berakhir hingga saat ini. Bahkan tadi kalau kita simak laporan dari rekan kami Iqbal Himawan yang berada di Kiev, Ukraina, yang ada malah perang ini semakin menunjukkan tensi panasnya begitu ya. Nah, kami pun sudah merangkum sejumlah data terkait dengan perang Rusia-Ukraina. Yang pertama sekali ingin saya sampaikan adalah terkait dengan jumlah korban. Pemirsa, ini kami himpun data dari PBB pertanggal 21 Februari 2023. Kita lihat di sini bahwa berdasarkan data dari PBB ada sedikitnya 8.006 orang tewas. Ini termasuk diantaranya adalah anak-anak sekitar 487 anak. Kemudian untuk yang terluka ada sebanyak 13.287 orang, termasuk di antara 954 di antara ini adalah anak-anak. Kemudian kalau kita jumlah begitu untuk secara persentase korban dari perang Rusia-Ukraina, 61,1% korban ini adalah laki-laki dan sisanya atau setara dengan 38,9% ini adalah perempuan. Kemudian kalau kita kerucutkan lagi atau disendirikan lagi begitu ya, warga sipil yang tewas dan terluka akibat serangan artileri, kemudian misil balistik, bahkan juga dengan serangan udara, ini ada sebesar atau sebanyak 90,3%. Berikutnya, 219 orang tewas dan juga 413 orang terluka, pemirsa. Ini bukan diakibatkan dari serangan artileri, tapi karena adanya ranjau. Ada juga data dari militer Norwegia pertanggal 22 Januari 2023 yang menyebut secara spesifik soal korban tentara, baik Rusia maupun Ukraina. Nah, kalau di sisi Rusia kurang lebih ada sekitar 180.000 tentara yang tewas dan terluka. Sementara di pihak Kiev atau Ukraina ini sekitar kurang lebih 100.000 tentara yang dinyatakan tewas. Perang Rusia-Ukraina tidak hanya berdampak pada korban luka ataupun korban jiwa saja, pemirsa, tetapi pada ekonomi global. Kita lihat di sini bahwa perang Rusia-Ukraina ini sudah merugikan ekonomi global secara keseluruhan sebesar 1,6 triliun dolar Amerika Serikat, atau kalau ini dikurskan ke rupiah maka nominalnya sebesar 24.344 triliun hanya di 1 tahun pada tahun 2022. Sedangkan di tahun ini, tahun 2023, diperkirakan kerugian ini bisa mencapai 1 triliun dolar Amerika Serikat atau bahkan lebih. Kemudian pemirsa, terkait dengan perang, ini kita juga akan menyoroti sebetulnya persenjataan apa saja yang digunakan baik oleh Ukraina maupun Rusia. Tapi kita akan soroti terlebih dahulu persenjataan yang dimiliki oleh Ukraina, pemirsa. Ada banyak, tapi kalau kita melihat alat tempur mutakhir yang digunakan oleh Ukraina, ini adalah tank tempur T-90 buatan Rusia, kemudian rudal anti-tank Amerika Serikat FGM-148 Javelin, kemudian ada juga drone pengintai Amerika Serikat Scan Eagle, drone kamikaze Amerika Serikat Switchblade, drone tempur Turki Bayraktar TB2, artileri Swagrak Jerman di tahun 2000, keluaran 2000, artileri Medan Inggris M777 Howitzer, peluncur roket Amerika Serikat, Jerman dan Perancis M270, peluncur roket Amerika Serikat HIMARS M142. Ini adalah beberapa alat atau persenjataan yang digunakan oleh Ukraina dalam mengantisipasi atau menghalau serangan-serangan dari Rusia. Kalau kita melihat, mungkin Anda bertanya-tanya kok banyak ya? Karena memang negara-negara blok barat, Amerika Serikat dan juga sekutu ini mengirimkan persenjataan bantuan untuk Ukraina. Ini adalah persenjataan yang digunakan oleh Ukraina, pemirsa, sejak 24 Februari 2022 kemarin. Dan kita akan melihat persenjataan yang digunakan oleh Rusia. Kita menuju ke slide berikutnya, teman-teman. Ini dia adalah beberapa alat tempur yang digunakan oleh Rusia. Ada tank tempur T-90. Ini kalau kita melihat sama ya dengan yang digunakan oleh Ukraina, karena memang buatannya adalah buatan Rusia. Kemudian drone kamikaze Shedid 136, rudal jelajah 3M54 kaliber, misil aerobalistik hipersonik KH-47M2 Kinzhal, dan juga pesawat tempur Su-35. Kemudian selain persenjataan yang sudah digunakan oleh Ukraina ataupun Rusia, ada juga persenjataan yang potensial masih akan didatangkan. Kita akan melihat ke slide berikutnya. Ini adalah beberapa list persenjataan yang masih akan dihadirkan atau didatangkan dalam perang Ukraina melawan Rusia. Yang pertama adalah drone bunuh diri jenis Phoenix Ghost milik Amerika Serikat, tank tempur jenis MIA-2 Abrams milik Amerika Serikat,
tank tempur jenis Leopard 2 milik Jerman, drone pengintai jenis Black Hornet milik Norwegia, dan tank tempur jenis Challenger 2 milik Inggris. Kalau kita melihat jenis-jenisnya, kemudian asalnya atau ini kepemilikan siapa, maka besar kemungkinan ini adalah persenjataan yang nantinya akan digunakan oleh Ukraina. Karena kita lihat milik Amerika Serikat, Jerman, Norwegia, Inggris, semuanya adalah negara-negara blok barat yang mendukung Ukraina untuk menghadapi serangan dari Rusia. Selain itu pemirsa, sejak terkait dengan perang yang terjadi sejak tanggal 24 Februari 2022, pada saat itu blok barat langsung mengambil sikap. Dalam hal ini adalah Amerika Serikat dan juga sekutu. Ini mereka mengambil sikap untuk memberikan sanksi ekonomi untuk Rusia. Kita akan lihat list sanksinya apa saja. Kalau kita lihat di sini sudah sangat banyak, sangat detail disiapkan oleh tim redaksi kami. Tanggal 24 Februari 2022 atau di hari yang sama invasi itu dilakukan oleh Rusia, langsung ada beberapa sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat pada Rusia. Kita mungkin bisa di full screen saja supaya pemirsa juga bisa membacanya dengan jelas. Yang pertama adalah memberi sanksi kepada 2 bank terbesar Rusia, 90 lembaga keuangan serta sejumlah elit Rusia beserta keluarganya. Kemudian membatasi penjualan komputer, sensor, laser, alat navigasi dan juga peralatan telekomunikasi ke dirgantaraan dan kelautan Rusia. Yang ketiga adalah masih di tanggal 24 Februari 2022 memberikan sanksi kepada Badan Pertahanan dan Keuangan Belarus atas dukungannya terhadap invasi Rusia. 3 hari berselang atau tepatnya di tanggal 27 Februari 2022, Amerika Serikat memblokir bank-bank Rusia dari sistem layanan transaksi global SWIFT atau Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Kita ke slide berikutnya, ini masih soal sanksi yang diberikan terhadap atau kepada Rusia, masih dari Amerika di tanggal 28 Februari, melarang transaksi keuangan dengan Bank Sentral Rusia, Lembaga Aset Keuangan Rusia, dan Kementerian Keuangan Rusia. Di tanggal 2 Maret 2022, Amerika Serikat menutup ruang udara dari penerbangan Rusia. Dan tanggal 3 Maret 2022 memberikan sanksi keuangan dan memblokir aset sejumlah pejabat Rusia. Itu adalah sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Rusia. Berikutnya kita akan melihat sanksi Uni Eropa untuk Rusia. Kita menuju ke slide berikutnya teman-teman, tolong dibantu. Ya. Sanksi Uni Eropa terhadap Rusia ini menyasar 1.386 orang dan juga 171 badan atau lembaga. Ini proses atau bergeraknya ini di sektor keuangan, energi, kemudian ada juga transportasi, teknologi, pertahanan, perdagangan, bahkan juga media. Kita ke slide berikutnya. Ini terkait dengan respon Rusia. Jadi sudah ada sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat dan juga Uni Eropa, bukannya dalam tanda kutip kapok begitu ya, Rusia justru membalas sanksi yang diberikan dengan kebijakan luar negerinya. Tanggal 28 Februari 2022, Presiden Putin menandatangani dekret tindakan ekonomi khusus terkait tindakan tidak bersahabat dari AS dan sekutunya. Kemudian di tanggal 23 Maret 2022, Rusia ini merilis daftar negara-negara yang harus membayar impor gas Rusia dalam mata uang rubel atau mata uang milik Rusia. Kita tahu bahwa Rusia ini begitu besar kontribusinya untuk suplai gas terhadap Eropa 35 sampai dengan 40%. Kemudian 27 April 2022, Rusia menghentikan ekspor gas ke Polandia dan Bulgaria karena menolak membayar menggunakan rubel. Kemudian di tanggal 3 Mei 2022, Rusia juga melarang ekspor produk dan bahan mentah ke negara-negara barat. Kita ke slide berikutnya, ini masih terkait dengan respon Rusia terhadap sanksi yang diberikan oleh barat. Pada tanggal 12 Mei 2022, Rusia melarang transaksi dengan 31 perusahaan dari barat, sejumlah di antaranya merupakan perusahaan energi. Kemudian di tanggal 15 Juni di tahun yang sama, 2022, mengurangi jumlah pasokan gas alam yang melewati jaringan Nord Stream 1. Diketahui pemirsa, jaringan itu adalah jaringan yang menyuplai 35% gas dari Rusia ke negara Eropa. Di bulan berikutnya, tanggal 25 tepatnya, Rusia ini kembali mengurangi jumlah ekspor gas alam setelah sempat menghentikannya selama 10 hari. Masih soal respon Rusia, kita ke slide berikutnya. Teman-teman, tolong dibantu. Ini dia, di tanggal 5 Agustus 2022, Rusia melarang investor asing terutama dari barat untuk menjual asetnya di Rusia.
Tanggal 2 September menghentikan aliran gas di jaringan Nord Stream 1 dan di tanggal 11 Oktober 2022 memblokir Meta atau Meta ini perusahaan induk Facebook dan juga Instagram. Itu adalah sejumlah data dan fakta pemirsa yang kami rangkum dari berbagai sumber terkait dengan selama 1 tahun perang Rusia dan juga Ukraina masih berlangsung sampai dengan saat ini. Konflik Rusia-Ukraina sudah memasuki 1 tahun sejak invasi pertamanya dan bukan yang mereda, konflik ini justru memanas. Lalu apa kira-kira membuat perang dua negara pecahan Soviet ini tidak kunjung usai? Dan akankah perdamaian bisa segera terwujud? Atau justru menjadi konflik abadi? Kami akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami.